Shalom dan selamat pagi. Kita berdoa. Kami merindukan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nats renungan kita hari ini Kamis tanggal 27 Januari 2022 tertulis dalam buku Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Topik renungan kita hari ini adalah di dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Kalau kita membaca mass media atau menonton televisi, Bapak, Ibu, hakim membacakan hukuman bebas atas seseorang yang bersalah. Apa yang dapat kita saksikan dari orang tersebut? Tentu bergembira dan bergembira. Juga keluarganya, juga sahabat-sahabatnya. Tanpa mengingat lagi kos yang dikorbankan untuk itu, baik secara material maupun moral. Bahkan stres atau depresi yang dialami. Di dalam Kristus Yesus tidak ada lagi penghukuman. Dari ayat ini, apa yang dapat kita rasakan? Atau apa sikap kita? Tentu juga bergembira dan bergembira. Bahkan bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Bapa di surga. Kenapa? Karena yang berkorban untuk itu adalah Yesus sendiri. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Jadi jelas karena anugerah. Luar biasa, bukan? Setujukah Anda hal ini luar biasa? Kalau saya berkata luar biasa, bahkan sangat luar biasa, tidak ada bandingannya. Amin. Pertanyaan selanjutnya, dari mana kita dibebaskan? Jawabnya dari hukum dosa dan hukum maut, ayat 2 renungan hari ini. Dari keterikatan yang selalu memikirkan keinginan daging. Seperti yang ditegaskan dalam Galatia 5 ayat 19-20, keinginan daging itu adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Semua tindakan ini menuju maut. Di dalam Kristus Yesus tidak ada lagi penghukuman. Dengan demikian sudah tegas dan sangat tegas. Pertanyaannya, apa respon kita atau apa tindakan kita? Kami mencatat ada beberapa hal. 1. Kita seharusnya memiliki pola pikir yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Dalam tindakan kita sehari-hari, buah-buah roh terlihat dengan nyata dan nyata.
Seperti yang ditegaskan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang ini. Dalam aplikasinya, sepatutnya kita mengadakan evaluasi setiap hari sebelum tidur malam. Caranya begini, beberapa di antaranya, adakah saya, Anda, dan kita semua hari ini mengasihi, bersukacita, membawa damai, sabar, bermurah hati, berbuat baik, setia kepada Tuhan, lemah lembut, dan menahan emosi, menguasai diri? Kalau jawabnya masih no, bertobatlah dan minta diampuni oleh Yesus Kristus. Hal kedua, menghindari pembenaran akan diri kita atau mempertahankan kelemahan kita dengan berkata, saya merasa banyak dosa, dipertibio dope hita, jolma dope hita. Sebaiknya atau kata-kata ini tidak perlu lagi kedengaran, karena sudah jelas dan jelas Roh Kudus sudah memberikan kekuatan bagi kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Roma 8 ayat 26. Dalam Yohanes 14 ayat 26 juga ditegaskan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kalau dalam poin nomor 2 ini juga masih melekat dalam hati, jiwa, pikiran kita, ya tidak salah, bertobatlah dan imanilah bahwa Yesus Kristus sudah mengampuni kita. Nomor 3, supaya kita bebas bertindak seirama dengan kehendak Tuhan dalam tindakan kita sehari-hari. Standarnya hanya satu saja, yaitu firman Tuhan. Jangan misalnya ada standar lain, adat kami, sudah tradisi, masuk akal, menyenangkan. Dengan mendengar renungan hari ini, kita pastikan sekarang bahwa hanya firman Tuhanlah standar hidupku, hidupmu, hidup kita semua. Amin. 4. Membuat skala prioritas dalam hidup kita. Dalam Matius 6:33 ditegaskan, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berarti di sini prioritas utama adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nomor 5, pertanyaan. Di manakah kita berada bahwa terhadap kita tidak ada penghukuman? Pendengar renungan hari ini, ada yang tahu? Ayo, di mana? Saya jawab aja, di dalam Kristus Yesus. Renungan kita hari ini, Roma pasal 8 ayat 1, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1, ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah membenarkan, menebus, dan membebaskan kami dari hukum dosa dan hukum maut.
Berikanlah hikmat kepada kami, agar kami dapat memahami nas ini dan dapat memaknai, dan juga supaya nyata dalam tindakan kami setiap saat. Ampunilah dosa, kesalahan, dan kejahatan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.